Oke guys, selamat pagi ya para seluruh netizen yang ada di rumah. Oke, guys, tuh teles sih guys. Duh, kesini guys, coba kesini. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke, guys, kembali lagi bersama saya di segmen berita setiap hari. Oke guys, kali ini ya guys, aku sangat excited sekali ya guys. Ini saya minum jeruk biar enak guys. Oke guys, kali ini aku ingin memberitakan sesuatu ya guys. Ini tentang pandemi sekarang ya guys. Kita itu memang harus selalu social distancing, terus menjaga jarak ya, terus cuci tangan pakai hand sanitizer juga, pokoknya harus pakai masker juga kalau keluar, kan kalau nggak pakai masker didenda guys ya. Oke guys, kali ini judulnya beritanya dari detik.com ya, judulnya adalah akibat pandemi corona kemiskinan ekstrim di dunia melonjak sejak 1998 guys. Wow. Nah, Bank Dunia menyebut negara-negara perlu membuat kebijakan ekonomi yang berkelanjutan untuk mengatasi ancaman kemiskinan ekstrim, guys. Akibat pandemi virus corona ya, guys, kemiskinan ekstrim diprediksi akan meningkat pada tahun ini, guys. Sekitar 115 juta orang masuk ke kategori kemiskinan tersebut, guys. Wah, kasihan banget nih, ya, guys. Nah, kenaikan angka kemiskinan ekstrim ini guys tercatat menjadi yang pertama kali sejak tahun 1998 guys, atau 2 dekade terakhir. Nah, ketika itu krisis keuangan negara-negara Asia mengguncang ekonomi global guys. Nah, dalam situasi ini guys, Bank Dunia menyatakan akan terus menyediakan pinjaman hingga ribuan triliun rupiah untuk negara-negara berkembang guys. Nah, Bank Dunia mendefinisikan orang yang mengalami kemiskinan ekstrim guys sebagai orang yang hidup dengan uang kurang dari 1,9 US dollar ya, atau 28.000 sehari guys. Bank Dunia juga menyebut pandemi memicu beragam konflik guys, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim guys. Dampak pandemi itu mereka sebut memperlambat upaya mengurangi kemiskinan guys. Ya, pemerintah juga harus bertanggung jawab ya guys, karena sekarang pandemi ya harus bertanggung jawab kepada rakyat miskin ya guys. Nah, dan pada tahun 2021 menurut Bank Dunia jumlah orang miskin ekstrim bisa meningkat menjadi 150 juta orang guys dalam 1 tahun nih guys, tahun depan. Padahal sebelum pandemi melanda ya guys, angka kemiskinan ekstrim diperkirakan turun menjadi 7,9% ya pada tahun ini ya guys. Nah, namun sekarang kemiskinan itu justru akan mempengaruhi antara 9,1% dan 9,4% populasi di dunia guys tahun ini. Presentasi itu muncul dalam laporan kemiskinan dan kesejahteraan bersama Bank Dunia. Nah, di sisi lain guys, kekayaan miliuner di berbagai negara justru mencapai rekor tertinggi selama pandemi ini guys. Ini pimpinan puncak perusahaan teknologi dan industri manufaktur guys adalah mereka yang mendapatkan keuntungan terbanyak guys. Jadi manufaktur dan industri teknologi dan industri itu guys yang banyak. Nah, dan sejak 2013 ya guys, Bank Dunia ini mengklaim berupaya agar mereka yang hidup hanya dengan 28.000 per hari ya guys, sehari ya guys, tidak lebih dari 3% populasi dunia pada tahun 2030 guys. Nah guys, aku lanjutin lagi ya guys. Nah, namun mereka kini guys menyebut target itu tidak akan tercapai tanpa kebijakan yang cepat, signifikan dan substansial guys. Sekitar 82% dari orang miskin itu diperkirakan berada di negara-negara berpenghasilan menengah guys. Berarti kayak negara kita ya mungkin ya, negara kita terus negara-negara lain ya. Nah, Bank di dunia ini guys mengupayakan untuk mengurangi kemiskinan global guys sebelum krisis COVID-19 itu guys. Nah,
Dan penurunan angka kemiskinan itu guys kurang cepat dibandingkan periode antara 1990 dan 2015 guys. Ketika itu kemiskinan global turun sekitar 1% guys setahun guys. Nah, si Presiden Grup Bank Dunia ini guys menyebutkan bahwa upaya untuk membalikkan kemunduran serius itu, negara-negara perlu mempersiapkan strategi ekonomi yang berbeda setelah pandemi guys. Siasat itu katanya si presidennya Bank Dunia ini ya guys, memindahkan modal, tenaga kerja dan inovasi ke sektor bisnis baru guys. Nah, namun guys, si Malpass ini ya guys, presidennya guys, berjanji Bank Dunia akan terus membantu negara-negara berkembang yang disebutnya berupaya menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif guys. Nah, pokoknya bank memberi pinjaman yang berbasis di Washington guys, Amerika Serikat itu menawarkan hibah dan pinjaman berbunga senilai 160 miliar dolar ya guys, atau sekitar 2,357 triliun guys, untuk membantu lebih dari 100 negara miskin mengatasi krisis ekonomi guys. Nah gitu guys beritanya guys. Nah gitu guys video kali ini guys. Nah, biar kalian tahu ya guys, bisnis itu kayak bisnis, yo ini termasuk bisnis ya. Aduh enak gitu loh guys. Ya gitu guys, video kali ini guys, semoga bermanfaat bagi para netizen yang ada di rumah ya, dan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga. Pemerintah harus ikut juga ya, biar bisa mengatasi masyarakat yang kurang guys, kalau tidak mampu ya guys. Jadi guys, sekian dulu video kali ini guys. Nantikan berita-berita selanjutnya dan video-video lebih menarik lagi pokoknya. Terus saya tunggu di vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah.